wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail, NIM 8594675. Saya mahasiswa jurusan PGSD di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar dan pengendali utama bagi ilmu pendidikan. Pertama, ia mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu menjelaskan apa itu pendidikan, untuk apa pendidikan ada, dan batasan-batasannya. Tanpa dasar ini, pendidikan hanya jadi kegiatan tanpa arah dan makna yang jelas. Kedua, memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menentukan cara memperoleh pengetahuan pendidikan, cara meneliti, dan cara memverifikasi kebenaran teori pendidikan. Ini membuat ilmu pendidikan tidak sekedar pendapat dan punya dasar yang sah dan teruji. Ketiga, menanamkan nilai. Filsafat ilmu mengatur nilai-nilai seperti kebenaran, kebaikan, keadilan dalam setiap teori maupun praktik. Jadi, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter. Singkatnya, filsafat ilmu memberi kerangka agar ilmu pendidikan tetap sah, benar, dan berharga. Poin kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Karena hubungannya dua arah, saling menguatkan. Pendidikan adalah tempat penerapan nyata dari gagasan filsafat ilmu. Melalui praktik pendidikan, kita bisa menguji apakah konsep-konsep filsafat itu cocok, bagaimana, atau perlu disempurnakan. Selain itu, masalah-masalah yang muncul di dunia pendidikan, misalnya bagaimana cara terbaik mengajar, apa tujuan pendidikan yang tepat menjadi bahan pemikiran baru bagi filsafat ilmu untuk berkembang dan menjawab tantangan zaman. Pendidikan juga berperan menyebarkan dan mewariskan gagasan filsafat ilmu ke generasi berikutnya, sehingga pemikiran itu terus hidup dan tidak hilang. Jadi singkatnya, pendidikan menjadi laboratorium sekaligus sarana pengembangan bagi filsafat ilmu. Poin ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan? Filsafat ilmu mempunyai 3 pilar utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya berfungsi seperti pisau bedah untuk membedah masalah pendidikan sampai ke akarnya. Ontologi artinya apa itu? Kita jawab, hakikat pendidikan. Apa hakikat manusia yang dididik dan hakikat pengetahuannya? Ini membuat kita tidak salah paham tentang inti pendidikan itu sendiri. 2. Epistemologi artinya bagaimana cara tahunya? Kita jawab, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan, bagaimana cara mengajar yang benar, dan bagaimana cara memastikan apa yang diajarkan itu benar. Ini menjadi dasar metode pembelajaran dan penelitian. Sedangkan aksiologi, untuk apa atau apa gunanya? Kita jawab, tujuannya pendidikan. Nilai apa yang ingin dicapai? Apakah pendidikan itu bermanfaat dan baik? Ini menjadi dasar penyusunan kurikulum dan kebijakan. Ketiga hal ini membedah setiap sisi masalah. Setiap sisi masalah pendidikan sehingga kita paham akar masalah dan solusi yang tepat. Dan poin keempat, contoh penerapan nyata dalam pendidikan. Kita ambil contoh kebijakan.
Dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini, berdasarkan ontologi, kurikulum ini mengakui setiap siswa punya potensi dan cara belajar yang berbeda. Jika berdasarkan epistemologi, mengutamakan pembelajaran aktif, pengalaman nyata, dan penguasaan materi, bukan sekedar menghafal. Sedangkan, jika berdasar pada aksiologi, tujuannya membentuk karakter, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya mengejar nilai ujian. Contoh lain dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya berceramah, tapi mengajak siswa berpikir, bertanya, dan mencari jawaban sendiri. Itu penerapan cara berpikir ilmiah. Penilaiannya pun tidak hanya melihat hasil akhir. Itu penerapan nilai keadilan dan kebaikan. Kesimpulannya, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan itu ibarat dasar dan bangunan. Filsafat ilmu menjadi dasar yang menopang agar pendidikan kokoh, benar, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat filsafat ilmu, pendidikan menjadi tempat filsafat ilmu hidup dan diuji dan terus berkembang seiring kebutuhan manusia. Demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.